Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi GKJ Kemuliaan Bandung di hari Senin 5 Mei 2025. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 19b sampai dengan yang ke-31. Dipersilakan saudara-saudara untuk mengambil waktu pribadi membaca bacaan Alkitab pagi ini. Saya akan membacakan nats Alkitabnya terambil di ayat ke-21a. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 21a. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini?" Saudara-saudara, renungan pada pagi hari ini berjudul Dikasihi dan Dijadikan Alatnya. Ada satu hal yang luar biasa yang kita lihat dalam kisah pertobatan Saulus. Bagaimana kasih Allah sanggup mengubah seorang penganiaya menjadi pemberita Injil. Saulus tidak hanya diampuni, tapi juga dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidup Saulus berubah total. Ia tidak menyimpan rasa malu atau takut karena masa lalunya, tetapi dengan kasih yang ia terima dari Tuhan, ia melangkah berani untuk mengasihi jiwa-jiwa lain. Ia memberitakan Injil, bahkan ketika itu berarti mempertaruhkan nyawanya. Namun mari kita perhatikan satu tokoh penting dalam kisah ini, yaitu Barnabas. Ketika semua murid takut kepada Saulus, Barnabas tampil sebagai jembatan kasih. Ia tidak hanya percaya pada perubahan Saulus, tetapi juga membawa dia masuk ke dalam persekutuan para murid. Barnabas mengajarkan kita bahwa kasih bukan hanya soal kata, tetapi juga tindakan nyata, memberi kesempatan, mempercayai pekerjaan Tuhan dalam hidup orang lain, dan membantu mereka untuk dipakai olehnya. Saudara-saudara terkasih, terkadang kita berpikir bahwa karena masa lalu kita atau karena kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa dipakai Tuhan. Tapi renungan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari orang sempurna. Ia mencari orang yang mau diubahkan dan rela dipakai. Ketika kita belajar mengasihi seperti Kristus, mengampuni, menerima, dan membangun, kita pun sedang membuka hati kita untuk menjadi alat di tangannya, entah sebagai pengantar Injil seperti Paulus, atau sebagai pendamping dan penguat seperti Barnabas. Kita semua punya peran dalam pekerjaan Allah. Saat ini kita diajak untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah kita sungguh percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita, apapun latar belakang kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama kita seperti Barnabas, atau kita masih cepat menghakimi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengasihi kami apa adanya. Kami belajar dari kisah Saulus bahwa Engkau tidak melihat masa lalu kami, tetapi hati kami yang mau diubahkan. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau, menerima seperti Barnabas, dan melayani dengan berani seperti Paulus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu di dalam hidup kami, baik di keluarga, di tempat kerja, atau dimanapun kami berada. Bentuk kami sesuai rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.